datang. Aku pipis dulu. Ya silakan duduk. Oke, gimana? Udah sampai mana nih? Nih, udah dikit lagi. Udah dikit lagi. Cuma itu mata kuliah satu lagi kita belum. Apa tuh? Yang manajemen pengembangan kurikulum. Mata kuliahnya Bu If. Oh iya benar-benar. Kita belum kerjain tugasnya. Gimana? Nah itu masih ada yang saya bingungkan tentang perbedaan kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013. Apa sih perbedaan? Pada KTSP, skema tematik diterapkan pada kelas 1, 2, dan 3. Sedangkan kelas 4, 5, dan 6 itu menggunakan sistem atau skema mata pelajaran seperti matematika, IPA, IPS, ataupun bahasa Indonesia. Sedangkan pada kurikulum 2013 menggunakan skema tematik terpadu pada semua kelas sejak kelas 1 sampai kelas 6 SD. Dan pada pelajarannya nanti guru menghadirkan atau menghantarkan mata pelajaran tanpa ada jeda tetapi melalui peralihan yang sangat halus. Jadi anak-anak tidak merasakan ada peralihan mata pelajaran IPA, IPS ataupun bahasa Indonesia, semuanya menjadi satu atau terpadu. Begitu. Terus sepertinya lintas pelajarannya pun tidak terlihat. Betul ya. sekali. Tidak terlihat. Ya. Penilaiannya pun demikian. Oh begitu ya? Iya, penilaian pengetahuan, sikap dan keterampilan itu melalui hasil dan proses. Lalu dari perbedaan-perbedaan yang telah kalian paparkan tadi, kira-kira kurikulum apa yang tepat kita terapkan bagi peserta didik kita? Kurikulum ya. Kurikulum yang baik itu harus memiliki beberapa aspek. Di antaranya aspek minat dan bakat siswa. Karena tentunya setiap siswa itu memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Nah, seorang guru itu kan harus berpatokan kepada kurikulum. Jika kurikulumnya itu mengarahkan kepada minat dan bakat siswa, tentunya seorang guru menjadi orang terdekat bagi siswa. Tinggal kita tugasnya sebagai guru mengarahkan minat dan bakat sesuai dengan mengarahkan siswa sesuai dengan minat bakat siswa itu sendiri. Betul. Terus siswa juga ada yang seimbang di akademik, ada yang misalnya dia pintarnya hanya di non akademik. Nah itu adalah tugas nih kita nih semua nih para guru untuk mengarahkan kepada siswa dia lebih berbakatnya di mana. Jadi tidak hanya kepada akademik saja, non akademik pun menjadi prioritas untuk pendidikan kita. Nah, berbicara soal kurikulum, apakah bisa sekolah membuat kurikulum sendiri? Bisa lah. Yakin? Yakin. Karena dengan tidak adanya ketentuan pasti tentang misalnya aturan yang pasti tentang kenaikan, tentang kelulusan, itu kenaikan dan kelulusan kan ditentukan oleh sekolah, ya. Jadi sekolah bisa membuat kurikulum sendiri sesuai dengan karakteristik peserta didik dan juga harus melihat keadaan bukan keadaan Peserta didik dan kebutuhan dan sendiri. kebutuhan Kebutuhan daerah maksud saya seperti itu. Menurut teman-teman, apakah Dinas Pendidikan Kota Tangerang sudah melakukan pengembangan kurikulum? Kota Tangerang. Kota Tangerang sudah mengembangkan kurikulumnya sendiri. Contohnya adalah Kota Tangerang sudah membuat muatan lokal sendiri, yaitu Mulok Budi Pekerti. Kenapa ya Kota Tangerang mengambil Budi Pekerti sebagai bulog dinas pendidikan di kotanya? Kenapa tidak mengambil bulog yang lainnya? Kalau menurut aku sih, karena memang sesuai dengan visi dan misi Kota Tangerang, di mana visi dan misinya itu adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berakhlakul karimah dan berdaya saing. That's right, setuju banget.
Bahkan Ya. bukan hanya pembentukan karakter pada siswa yang dipelajari di pelajaran budi pekerti. Apa aja? Ada kearifan lokal, betul, Masya Allah. Kearifan lokal Kota Tangerang. Kita kan sama-sama ngajar kelas 6 nih, Bu Pi. Nah, di pelajaran budi pekerti, bagian fasilitas umum itu kearifan lokal Kota Tangerang dikupas ya. Dikupas tuntas banget. Kita punya yang namanya Al-Azom, betul. Kita ada juga jembatan rendeng yang berwarna-warni. Mungkin tempat iya, dari ikon Kota Tangerang. Pintu air 10 juga ya? Iya, pintu air 10. Masjid Al-Azom. Nah, tadi yang sudah disebutkan dengan Bu Upi, Masjid Al-Azom benar-benar ya jadi ikon. Saya pernah baca tuh Bu Ita, Museum Heritage Kebanggaan Kota Tangerang. Emang ada ya? Ada. Di mana ya? Ada di Pasar Lama, Museum Heritage ya. Jadi semua itu dikupas tuntas di pelajaran budi pekerti. Jadi kearifan lokal Kota Tangerang dikumpas di pelajaran budi pekerti. Ya. Oke. Jadi, teman-teman, dari diskusi kita yang sederhana ini, kita bisa menyimpulkan nih bahwa kurikulum itu merupakan pedoman kerja bagi kita untuk dapat mengorganisir peserta didik kita sesuai dengan bakat dan minatnya, juga mengevaluasi, ya kan? Iya, betul. Nah, kayak gitu berarti. Tadi ada yang nanya nih, Museum Heritage ya, belum pada tahu ya teman-teman ya? Belum ya. pernah ke sana. Nah, kita nih udah pusing nih kerja kelompok ya. Kita jalan-jalan ke sana bagaimana? Oh, Ya, kita coba jalan-jalan ke Heritage yuk.